Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Artinya kalau memang pendekatannya adalah hak angket, maka ini akan menjadi ketar-ketir bagi 02 begitu kan. Coba kita baca, ada salah satu yang menarik begitu kan. Ini kubu 02 mulai lemas ya, karena 01 dan 03 ternyata serius akan mengusung hak angket di DPR. Hak angket di DPR ternyata bukan gertakan, tapi seriusan. Kejahatan dan kecurangan, ya, pemilu 2024 akhirnya akan diketahui dunia. Jadi, artinya apa? Kalau saya berpikir begini, hak angket itu kan untuk mencari titik temu, ya, atau mencari keadilan di situ. Mana yang kemudian ada dugaan-dugaan kecurangan, itu baik sebenarnya begitu kan. Semua orang ya bisa menggunakan hak angket melalui keterwakilan ya DPR di situ begitu. Jadi kalau ini menjadi kekuatan dari lawan-lawan 02, maka bukan tidak mungkin di DPR itu akan menang. Berapa jumlah kursi yang kemudian mereka lakukan begitu versus dengan 02 begitu. 01 dan 03 itu sudah berapa ratus kursi begitu kan. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa ya kekuatan di situ ya seolah-olah Prabowo percuma nanti begitu kan. Jadi walaupun dia presiden, kalau di DPR-nya tidak kuat, hati-hati mereka. Pemakzulan itu bisa akan terjadi kepada siapapun. Jadi itu satu begitu. Yang kedua, banyak yang kemudian punya dampak, ada positif, ada negatif sebenarnya begitu kan. Ya, yang salah satunya diantaranya adalah terjadi chaos misalnya begitu kan. Ya, demo di mana-mana begitu kan. Saya waktu itu ingat dengan kepemimpinan Pak SBY menaikkan Rp500 saja BBM itu demonya luar biasa, siang hari siang malam begitu. Saya mengasumsikan bahwa diprediksi bahwa akan lebih dari itu begitu, karena kekuatan dari PDIP, Nasdem, PKB, PKS ya, P3 kalau mereka bergabung begitu kan, PKS dan sebagainya. Ini akan menjadi catatan penting di DPR, apalagi ya jumlah kursi yang lolos di DPR tahun 2024 ini begitu. Itu sangat banyak sekali begitu kan. Ada yang mengatakan ternyata ada celah hukum yang belum ditutup ya Pak Jokowi, yaitu hak angket. Nah, tidak bisa. Hak angket itu adalah kewenangan dari DPR begitu kan. Tapi prosesnya agak lama sebenarnya. Maka yang terjadi mulai agak panik mereka, Mbak Jokowi mulai agak panik, terus kemudian semuanya agak panik, ya bisa saja dari beberapa partai yang ada selama ini mungkin dipreteli satu persatu begitu. Harun Masiku bisa didatangkan, terus kemudian yang lain bisa datang dan sebagainya begitu kan. Karena kekuatan untuk melawan dari 01 dan 03 itu dengan caranya seperti itu. Maka semakin hari semakin menunjukkan, kalau saya pribadi hak angket itu saya masih setuju dengan hak angket itu, karena untuk mencari bagaimana ya yang bergulir saat ini begitu kan. Pengajuan hak angket kan nggak terlalu berat ya, ada 25 anggota ya dan 2 fraksi katanya ya. Bahkan ya satu sisi ada yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Apakah membuahkan hasil atau sama saja? Jadi dari komentar-komentar yang ada selama ini begitu kan, kalau saya amati betul bahwa agak ngeri-ngeri gimana begitu ya persoalan-persoalan bangsa kita begitu. Karena nampaknya hari ini ya dengan asumsi yang ada, maka orang akan melihat di situ begitu kan, apakah mereka ada dugaan-dugaan kecurangan. Nah, itu yang menjadi poin penting bagi kita begitu. Saya menganggap bahwa kalau memang ada dugaan-dugaan seperti itu ya yang terjadi selama ini, mari kita membasmi semuanya begitu kan. Tapi nampaknya sekarang tidak bisa. Karena kubu sana sudah mulai dipecah, kubu sini mulai dipecah, kubu sana mulai dipecah begitu kan. Ya, bagaimana dengan Prabowo yang kalah 3 kali pada waktu itu begitu kan. Justru ini kan menjadi haus kekuasaan ya. Artinya apa? Artinya ya bagi pendukung-pendukung setia mereka ya, menurut saya pribadi, karena sudah menjadi oposisi 9 tahun terus kemudian berkoalisi ya, karena sudah menikmati nuansa-nuansa kekuasaan ya, sekarang ini apalagi berkuasa menjadi presiden misalnya, wah ini semakin pendukung-pendukung mereka begitu kan ya, semakin
punya kekuatan power ya, atau power. Ke Koalisi Perubahan nunggu PDIP gulirkan proses hak angket. P3 apa kabar, katanya begitu kan. Kabarnya ya P3 ini ada salah satu bisikan bahwa P3 akan gabung kepada Pak Prabowo, katanya begitu. Tapi dengan catatan, karena melihat dengan P3 dianggap tidak lolos sekarang ini begitu kan ya. Ya, bukan tidak mungkin akan dekat dengan mereka karena ini hasil masih belum selesai di situ begitu kan. Ya, nampaknya hari ini ada nuansa-nuansa politik yang kemudian bagaimana P3 bisa lolos karena beberapa quick count yang ada, real count yang ada, dan bahkan beberapa survei yang merujuk kepada P3 ini, ya mereka di ambang batas begitu kan ya. Bahkan jangan terlalu yakin hal itu akan terjadi karena ini salah satu ujian terhadap partai pengusung, khususnya parpol di belakang paslon 01. Jika salah satu dari mereka ya absen, ya hak angket kehilangan giginya alias ompong ya. Baru-baru ini Surya Paloh dipanggil ke istana ya, di istana Konoha begitu. Di istana Konoha pakai cium tangan pula ya, tentu mereka bukan ngobrol ya ngalor ngidul. Bisa jadi saat itu digunakan untuk menyadarkan ya Surya Paloh bahwa tali lasso ya kasus BTS sudah terpasang sempurna dan akan digunakan pada saatnya. Di satu sisi posisi suara diperkuat ya dengan ya menarik PD ya masuk ke dalam, melantik ya ketumnya jadi menteri. Dah itu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita ada keberanian dari sebuah partai, itu bisa hak angket itu ya yang bergulir saat ini bisa dilakukan begitu kan. Apakah jangan-jangan hak angket ini jadikan gertakan untuk mereka agar supaya ya tetap berlanjut begitu kan. Karena saat ini actionnya hak angket itu ya masih bergulir sana sini. P3, PDIP agak mulai maju mundur begitu kan ya, sedangkan PKB, PKS dan Nasdem sudah mulai siap mereka. Tapi gertakan-gertakan inilah yang kemudian ya semakin istana semakin panik, 02 semakin panik di situ begitu. Dengan adanya gertakan-gertakan seperti itu. Jadi kalau ini memang benar-benar terjadi ada menggunakan hak angket di situ begitu kan. Ini bukan artinya ini kalau hak angket ini serius bukan tidak mungkin mereka akan panik loh begitu kan. Ini bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah ya. Karena kita kalah dan menangkan kita berasumsikan nanti di MK, terus kemudian berasumsikan dari dari KPU begitu kan. Tapi ke belakang, nah itu yang menjadi pertanyaan. Ketika Prabowo Gibran menjadi presiden misalnya, artinya oposisi itu sangat kuat begitu kan. Ya, karena mungkin dikit-dikit demo begitu kan. Ya. Yang kita khawatirkan adalah ketika Pak Prabowo dengan Gibran, kalau Pak Prabowo berhalangan, maka yang terjadi ya Gibran ya. Kalau Gibran bisa menguasai semua begitu kan. Kalau ya dikit-dikit demo dan sebagainya, ya kalau kuat iya begitu kan. Tapi nampaknya hari ini realitasnya saya yakin dan seyakin-yakinnya dari awal ya sampai 2025 begitu, 2029 pasti ada gejolak yang besar di situ begitu kan ya, karena kekuatan dari oposisi sangat luar biasa ya, kecuali Nasdem ikut ke sana terus kemudian yang lain ikut ke sana ya sudah selesai mereka begitu. Tinggal PDIP mungkin menjadi oposisi atau PKS atau menjadi oposisi ya, PKB dengan Nasdem masih belum tahu ke belakang mereka begitu kan. Tapi nampaknya Pak Jokowi sudah tahu bagaimana mereka melakukan pencegalan untuk tidak bisa terjadi terhadap situasi hak angket ini begitu. Jadi hak angket ini sebenarnya bagus begitu kan ya. Berapa tahun? 10 tahun tidak ada hak angket karena di DPR itu mereka kalah oposisinya dulu ya kan, Partai Demokrat dengan PKS begitu kan ya, karena ditinggal oleh Partai Gerindra ya, mulai lambat laun dan sekarang Partai Demokrat berkoalisi pemerintah Jokowi begitu kan. ini menjadi trending topik hari ini begitu ya. Jadi saya kira itu terkait dengan hak angket. Maka kita akan ada spekulasi, kabarnya ada salah satu partai yang ingin
ya masuk ke koalisi Prabowo Gibran, katanya begitu kan ya, ingin masuk di situ. Siapa mereka? Kita tunggu di channel Khodari Podcast Rakyat.